Marhaban ya Ramadan. Sambut bulan suci Ramadan dengan sajian tayangan spesial Ramadan. Bincang bareng Abah Yai Jamil Muslim setiap hari Ahad selama Ramadan. Dan jangan lupa ngaji bareng Abah Yai setiap pada subuh dan pada asar hanya di 88.1 Darussalam FM. Ada juga ngaji karang ngopi spesial bulan Ramadan bersama Gus Ilman Nursi Sarif yang pastinya live di YouTube Darussalam Tegal. Jangan lupa setiap hari Rabu dan hari Sabtu Mutiara Hikmah yang akan menemani kalian menjelang berbuka puasa. Serial short video keutamaan taraweh juga akan menemani kalian setiap hari menjelang taraweh hanya di bulan Ramadan. Kami segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Abah Yai Jamil Muslim selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Tegal, yang saya hormati Gus Ilman Nursi Sarif selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Tegal, yang saya hormati Gus Yusri Ihsan Mahendra selaku pimpinan Tahfidzul Quran Darussalam Kalibakung, dan yang tak ketinggalan pula yang saya hormati pemirsa setia YouTube Darussalam Tegal yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kali ini kita sudah berjumpa pada bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam yang bisa kita laksanakan karena bulan ini termasuk ke dalam Asbabul Hurum atau 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kali ini kita bersyukur bisa berumur panjang, bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan ini. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang 5 amalan sunnah pada bulan suci Ramadan. Amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini bisa mengandung pahala yang sangat berlipat-lipat ganda, bisa mengandung pahala yang sangat berlipat-lipat ganda. Pahala-pahala amalan sunnah yang kita lihat biasa aja, yang kita lihat ringan, tetapi kita bisa mengistiqomahkan itu semua, maka akan menjadi luar biasa dan akan menjadi lipatan ganda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 5 amalan sunnah pada bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, makan sahur. Di sini makan sahur yang kita anggap biasa aja, ternyata banyak menyimpan keberkahannya. Dalam bulan suci Ramadan ternyata makan sahur yang kita anggap biasa aja, karena fondasi utama dalam berpuasa adalah makan sahur agar kita tidak merasakan lemas. Tetapi ketika kita makan sahur ternyata banyak sekali barokahnya, seperti hadis Rasul, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tasakharu fa inna fis sahuri barokatan, yang artinya maka bersantaplah sahurlah kalian karena di dalam sahur ada barokah yang terkandungnya. Dalam hadis ini kita bisa mengatakan atau kita bisa berpendapat bahwa dalam makan sahur ternyata ada banyak barokahnya yang Allah turunkan. Salah satu barokah yang kita dapat dari makan sahur atau waktu-waktu sahur itu adalah doa-doa kita insya Allah mustajabah, yang insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu memanjatkan doa-doa masyhur. Doa-doa masyhur ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Doa kita ketika kita memanjatkan di selain bulan Ramadan juga dikabulkan oleh Allah, apalagi kita berdoa di bulan Ramadan ini, bulan yang termasuk Asbabul Hurum, 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Rasulullah juga memanjatkan doa-doa masyhur. Salah satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Banyak sekali doa-doa masyhur yang dipanjatkan oleh Rasulullah, tetapi kita bisa mengistiqomahkan doa yang satu ini. Doa yang satu ini dibilang mudah, gampang, tetapi kita melaksanakannya, maka insya Allah ada banyak barokah, ada banyak kebaikan yang insya Allah Allah berikan kepada kita semua. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa ini bukan berarti ketika azan asar kita berbuka, tetapi ketika mendengar azan maghrib kita langsung berbuka puasa. Di sini juga
dijelaskan bahwasanya ketika kita berbuka puasa maka makanlah yang manis. Salah satunya yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah memakan kurma. Ketika kita memakan kurma, kita dapat barokahnya. Apalagi ketika kita makan makanan yang manis. Di sini ketika Rasulullah tidak ada kurma, maka beliau menggantinya dengan air. Karena sesungguhnya air itu mensucikan. Seperti hadis Rasul yang mengartikan bahwasanya berbukalah kalian dengan kurma, jika tidak ada kurma maka dengan air, sebab air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini kita bisa melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena ketika kita melakukan yang sedikit tetapi kita mengistiqomahkan, itu akan bernilai pahala oleh kita. Yang keempat, bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Bersedekah di sini kita bisa amalkan kepada orang lain, fakir, miskin, orang yang berpuasa pun kita bisa menyedekahkan. Salah satu kita menyedekahkan kepada orang yang tidak mampu, yang tidak kuat untuk bekerja. Salah satunya kita bisa juga menyedekahkan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Salah satunya kita membagikan takjil, membagikan makanan untuk mereka. Rasulullah juga mengajarkan untuk kita berbagilah kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang kelima atau yang terakhir yang kita akan bahas di sini adalah memakmurkan masjid atau beriktikaf di dalam masjid. Memakmurkan masjid di bulan suci Ramadan ini adalah sangat mudah, momentum yang sangat kita tunggu-tunggu. Ketika kita memakmurkan masjid, maka banyak sekali berkahnya. Dalam suci Ramadan ternyata tidur saja mendapat pahala, apalagi ketika kita memakmurkan masjid. Salah satunya memakmurkan masjid dengan tadarus Al-Quran, sholat tarawih, dan banyak lagi. Ketika kita memakmurkan masjid, ternyata Rasulullah juga memakmurkan masjid pada saat bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan ada kalanya Lailatul Qadar. Di situ kenapa kita wajib memakmurkan masjid? Karena barangkali kita mendapatkan malam-malam yang kita tunggu-tunggu. Kita menjumpai malam Lailatul Qadar, malam-malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Di sini Rasulullah juga menjabarkan bahwasanya ketika kita beriktikaf lebih baik itu 30 malam selama bulan suci Ramadan secara berturut-turut. Tetapi ketika kita tidak bisa melakukan itu semua karena ada halangan, karena tidak bisa, karena sakit, maka kita juga bisa beriktikaf selama 10 hari malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang seputar 5 amalan sunnah Ramadan yang dilakukan oleh kita semua dan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Undur mangkola walatang dur mangkola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.